Anda kembali bersama kami dan kita akan lanjutkan dialog Kabar Petang, pemirsa. Saya ingin ke Bang Effendi sekarang. Tadi kalau kita sudah dengar pendapatnya Bang Effendi, sekarang kita ingin tahu juga Bang, bagaimana kemudian pendapat PDIP sebagai partai pendukung Jokowi melihat dukungan relawan ini yang begitu masif untuk mendukung Jokowi di tahun 2024. Sebenarnya sikap partai ini setuju atau tidak? Setuju untuk apa ya kita ya? Setuju mendorong Jokowi di 2024 atau mungkin diperpanjang, Bang? Gini, kalau partai kan sudah sikapnya resmi ya, sampaikan oleh Pak Sekjen bahwa kita taat konstitusi. Jadi konstitusi hanya memberi ruang 2 kali masa 5 tahun, dan itulah yang kita pegang dan kita patuhi. Dan bahwa ada keinginan dari masyarakat ya sebanyak mungkin apapun ya, kecuali ya melalui jalur konstitusi lagi untuk melakukan perubahan. Tapi masalahnya kepatutannya. Nah ini nanti Mas Kodari lah dari sisi kepatutannya, kita patutkah, elokkah gitu. Kalau kita secara objektif subjektif Mas, ya saya aja yang sering mengkritisi beliau ya sangat bisa dipahami lah beliau untuk bisa ditambah 2-3 tahun ya, untuk bisa agar menyelesaikan semua program-program yang terganggu karena pandemi 2 tahun kurang lebih ini ya. Jadi saya saja bisa melalui konon lagi yang para loyalis diehard beliau misalnya. Tapi persoalannya kan kita ada konstitusi, ada perundang-undangan, ada kepatutan, ada hal-hal yang harus kita pegang juga. Nah ini berpulang lagi pada keputusan politik dari para stakeholder yang membuat atau pemegang kebijakan politik ya, tentu di MPR, terdiri dari DPR dan DPD. Apakah nanti memang katakanlah aspirasi ini terus bergulir untuk adanya dibuka wacana untuk menambahkan 2 atau 3 tahun bagi periode Pak Jokowi saat ini. Nah itu saya tidak memprediksi apa-apa, tapi saya lihat arusnya memang sangat kuat ya, baik yang natural ya, yang alami gitu, baik juga yang di engineering. Sebenarnya tidak perlu di engineering ya, tidak perlu direkayasa, karena malah direkayasa malah jadi kontraproduktif ya. Ini kayak di Bandung nih juga saya lihat ada terkesan direkayasa ya. Saya kira figur yang kita kenal Pak Jokowi nggak lahir dengan model rekayasa begini. Beliau orang yang orang arus bawah yang tumbuh sederhana dan mengalir begitu aja. Jadi kita lihat saja, dan teman-teman yang di partai politik, yang di DPR, di DPD juga saya kira merasakan hal yang sama itu. Tinggal bagaimana, apakah ini kemudian diakomodir untuk menjadi satu pemikiran akan adanya perubahan di konstitusi kita, karena harus konstitusinya yang dirubah, khususnya pasal 23 atau peralihannya untuk menambahkan masa berapa tahun periode terhadap presiden gitu. Tapi saat ini konstitusi kita dan perundang-undangan kita kan tidak ada ruang itu, tidak ada ruang, dan partai kami sudah menyatakan Berarti tidak mungkin dong Bang, karena kan PDIP ini suara terbesar, berarti tidak mungkin dong ini terjadi Bang. Ya kalau berdasarkan sikap kami ya seperti itu, bahwa mungkin tidaknya ya walau alam ya, Mas Kodari mungkin lebih pandai itu untuk memprediksi. Saya tidak ingin memprediksi, tapi rasanya sih anginnya akan terjadi ya. Oke, Bang Kodari, ini PDIP sudah kasih sikap berarti kalau kita lihat dari pernyataannya Bang Effendi ya. Iya. Kalau Bang Kodari melihatnya mungkin terjadi atau tidak nih? Ya, saya melihat yang namanya politik itu ya merupakan sebuah proses tesa antitesa ya, ada dialektika di sana. Kalau kita ingat Pak Jokowi tahun 2014 itu yang pertama mendukung ya, kalau bicara masyarakat itu kan masyarakat duluan. Projo misalnya begitu, atau Barajepe misalnya, bukan partai politik. Dan saya ingat dulu Pak Budi Aris Setiadi itu justru diperingatkan oleh Pak Sekjen PDI pada waktu itu, Pak Cahyokumolo, karena
Karena Budi Aris Setiadi itu sesungguhnya adalah kader PDI Perjuangan DKI Jakarta gitu. Saya tahu karena Budi Aris itu teman saya kuliah kan gitu. Nah nyatanya kan akhirnya PDI Perjuangan mencalonkan Pak Jokowi, bahkan Pak Cahyo yang tadinya melarang-larang itu deklarasi jadi menteri gitu loh. Jadi menteri dalam negeri. Gitu. Nah saya pribadi yang istilahnya udah menyuarakan Jokowi Prabowo dari tahun lalu ya, sendirian ibaratnya berteriak di tengah padang pasir begitu, berada di luaran. Per hari ini saya udah merasa sangat bahagia karena saya udah diundang oleh fraksi PKB untuk membicarakan atau mendiskusikan penundaan pemilu ya, dan saya menolak penundaan pemilu. Saya kalau 3 periode saya setuju gitu, dan harus lewat amandemen. Saya tidak setuju amandemen karena penundaan pemilu karena saya tidak melihat pasalnya dan ada banyak problematika di dalamnya begitu. Tapi yang penting buat saya adalah saya sudah punya kesempatan untuk berbicara mengenai wacana Jokowi Prabowo di tengah forum MPR begitu, dan buat saya itu suatu tanda kemajuan yang amat sangat pesat. Kita saya akan lihat sedikit lagi sampai ke bulan, Agita. Okay. Sedikit lagi sampai ke bulan saya. Kita akan lihat bagaimana kemudian dinamikanya ke depan. Kita akan lihat juga bagaimana kemudian sikap partai-partai. Terima kasih Bang Kodari juga Bang Effendi sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu, Bang. Salam sehat. Thank you.